Protes penutupan ruas jalan sebidang di perlintasan kereta tanpa palang pintu ini terjadi di Jalan Brigjen Sudiarto Lodoyong, Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Tak terima akses jalan ditutup, dengan bergotong royong warga berupaya membongkar palang baja yang menutup jalan sebidang perlintasan kereta api. Penutupan jalan sebidang perlintasan kereta ini dilakukan setelah sebelumnya sempat terjadi kecelakaan yang melibatkan mobil saat melintasi rel kereta tanpa palang pintu. Warga keberatan karena PT KAI tidak melakukan sosialisasi sebelum menutup perlintasan sebidang. Api dengan cepat berkobar dan membakar puluhan rumah semi permanen di Jalan Keramat, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa siang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke rumah-rumah warga yang lokasinya berdekatan. Kebakaran diketahui dari timbulnya asap dari salah satu rumah warga. Diduga, api berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah. Api berhasil dipadamkan setelah 12 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kasusnya kini ditangani Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci, para calon jemaah haji ini mendapat pelatihan serta bimbingan pelaksanaan ibadah haji. Melalui manasik diharapkan calon jemaah mengetahui proses berhaji. Jemaah juga diminta mempersiapkan mental serta menjaga kesehatan karena masih berada dalam masa pandemi. Manasik sangat dibutuhkan para calon jemaah haji agar bisa menjadi haji yang mabrur kelak. Rencananya kloter pertama calon jemaah haji akan tiba di asrama haji pada tanggal 3 Juni dan diberangkatkan pada 4 Juni ke Tanah Suci. Merasa tertipu, puluhan korban investasi bodong di Makassar, Sulawesi Selatan mendatangi rumah terduga pelaku yang merupakan pasangan kekasih. Beruntung polisi cepat tiba di rumah terduga pelaku dan langsung mengevakuasi serta diserahkan ke Polda Sulawesi Selatan. Aparat kepolisian dari sektor Polsek Manggala, Makassar yang tengah berpatroli melerai keributan di depan rumah terduga pelaku penipuan investasi bodong yang berada di kawasan Perumnas Antang, Makassar, Sulawesi Selatan. Para korban yang merasa tertipu dan meminta uang mereka dikembalikan oleh admin investasi bodong yang berkedok arisan online. Para korban kesal setelah beberapa bulan terakhir keuntungan yang dijanjikan tak kunjung bisa dicairkan. Para korban ini diwajibkan menyetor uang minimal 1 juta rupiah per harinya yang akan mendapat keuntungan dalam jangka waktu 12 hari. Setelah beberapa bulan berjalan, para korban ini menyetorkan modal bervariasi mulai dari jutaan hingga ratusan juta rupiah. Total kerugian dari ratusan member investasi bodong ini ditaksir mencapai 4 miliar rupiah. Janji-janji palsu, sudah 5 bulan ini kita dijanji-janji enggak ada. Memang dijanji apa, Ki? Dijanji untuk kembalikan uang dananya semua member. Oh, kita sendiri? Kerugian saya total, kalau saya pribadi kerugian saya 5. Polisi lalu mengevakuasi terduga pelaku yang merupakan pasangan kekasih ke Mako Polsek Manggala. Keduanya diketahui bernama Alia Puput Ramadanti, 22 tahun, serta Andre, 23 tahun. Sebelumnya pelaku sempat berpindah-pindah tempat demi menghindari kejaran para korbannya. Sementara pasangan kekasih terduga pelaku telah diserahkan ke Ditkrimsus Polda Sulawesi Selatan. Sengketa lahan yang memicu bentrokan warga dengan pihak swasta di Kabupaten Karo, Sumatera Utara berbuntut panjang. Selain menyebabkan sejumlah warga terluka, belasan orang ditahan polisi terkait kasus ini. Inilah suasana kericuan saat warga terlibat bentrokan dengan pihak swasta di Puncak Siosar, Kecamatan Tiga Padah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Warga sempat mengusir pekerja yang telah mengoperasikan alat berat. Bahkan kericuhan berlanjut. Warga tak terima pekerja mulai menggarap lahan yang diklaim masih bersengketa. Akibat bentrokan, belasan orang terluka dan 4 diantaranya terluka parah. Korban luka segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Buntut dari kericuan berdarah ini, jajaran Dirkrimum Polda Sumatera Utara bersama Polres Tanah Karo mengamankan 17 orang yang terlibat bentrokan. Terkait dengan proses penegakan hukum ini, polisi bertindak bahwa
objek tersebut adalah objek yang dalam status quo. Karena sebelumnya memang sudah ada saling mengklaim dan sudah berperkara baik itu di kantor polisi berkaitan dengan laporan polisi yang ada di Polres Tanah Karo, kemudian adanya gugatan-gugatan perdata. Pakai parang panjang. Saat ini polisi bersama Pemkab Taro tengah menyelidiki status pemilikan tanah yang diklaim kedua belah pihak. Sudah ada kena yang korbannya. Bahkan kedua belah pihak telah melakukan gugatan perdata terkait status pemilikan tanah sengketa. Hingga kini, Forkompinda Tanah Karo terus melakukan upaya perundingan guna mencari solusi sehingga bentrokan tidak kembali terjadi. Sebuah mikrobus berisi rombongan wisatawan alami kecelakaan tunggal di Bayeman, Purbalingga, Jawa Tengah. 12 penumpang dan pemilik rumah yang tertabrak mikrobus terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Inilah video amatir warga yang merekam pasca kecelakaan mikrobus yang alami insiden kecelakaan tunggal di Bayeman, Kecamatan Karangreja, Purbalingga, Jawa Tengah. Diduga sopir tak mampu kendalikan mikrobus yang alami remblong sehingga menabrak rumah warga hingga akhirnya terguling. Akibatnya belasan penumpang dan pemilik rumah alami luka-luka. Korban segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Korban yang dirawat itu semuanya ada 12 korban luka ringan, kemudian ditambah dengan satu pengemudi juga mengalami luka ringan juga. Sedianya mikrobus membawa wisatawan dari Tegal tujuan Purbalingga. Namun agenda wisata ini berantakan dan justru berujung petaka. Saat ini, kasus kecelakaan ditangani Polres Purbalingga, Jawa Tengah. Tidak terima akses dusun ditutup, kepala dusun terlibat bentrok dengan warga. Bentrokan terjadi setelah warga membongkar paksa jalan yang ditutup dengan kayu. Mari. Kericuhan antara sekelompok warga dengan pihak kepala dusun ini terjadi di Desa Seibluru, Asahan, Sumatera Utara. Kericuhan terjadi karena warga kesal dengan ulah kepala dusun yang menutup akses jalan desa menggunakan kayu. Aksi saling pukul menggunakan kayu nyaris terjadi. Sejumlah pihak berusaha melerai keduanya. Untuk mengakhiri keributan, warga kemudian melaporkannya ke Mapolsek Kisaran dan berharap jalan desa dapat dibuka. Itu termasuk jalan umum, bukan ternak saja yang apa. Oh, itu jalan bukan milik dia ya, Pak? Bukan. Penutupan jalan oleh kepala dusun bukan pertama kali terjadi dan sempat dimediasi oleh pemerintah desa setempat. Warga mengaku jalan yang ditutup merupakan jalan umum yang biasa dilintasi warga untuk beraktivitas. Aktor Gary Iskak kembali tersandung kasus narkoba. Ia ditangkap polisi saat tengah berpesta sabu bersama 4 rekannya. Usai ditangkap Senin malam, artis Gary Iskak bersama 4 rekannya langsung menjalani tes urin di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat Selasa siang. Saat ditangkap, Gary yang sedang bersama 4 rekannya tengah mengonsumsi sabu. Keempat rekannya berinisial TR, DW, AR, dan seorang wanita berinisial SP. Dari lokasi penangkapan, polisi menyita barang bukti sabu sisa pakai serta alat hisap. Untuk penyelidikan lebih lanjut, kelimanya kini menjalani pemeriksaan di Ditres Narkoba Polda Jawa Barat. Memang kita dapatkan ada 5 yang saat itu bersama-sama sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Adapun inisial yang kami sampaikan adalah saudara GI, saudara TR, kemudian saudara DW, saudara AR, dan saudari SP. Untuk sampai saat ini memang proses kami lagi melakukan pendalaman terkait dengan kegiatan yang mereka lakukan. Di mana dan apakah statusnya sebagai apa? Apakah konsumen atau seperti apa? Untuk saat ini Cepat lah itu. belum dapat kami ini kan. Kami masih melakukan pendalaman. Takut dihakimi, seorang pencuri handphone nekat akan melompat dari JPO. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.